warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ibn Iskandar. Saya pengajar di SMA Negeri 1 Indramayu, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan keempat di Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video praktek PPL secara daring. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita bertemu lagi dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan secara daring ya. Bapak meminta kalian untuk mengecek perangkat handphonenya ya, perangkatnya kuotanya memenuhi tidak, kemudian oke ya, sudah cukup ya. Baik, sudah siap semua. Kemudian Bapak meminta yang belum on cam silahkan on cam semua ya. Acar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dalam hati berdoa, mulai. Terima kasih Danar telah memimpin doa untuk pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini berkah dan kita diberi manfaat dalam pembelajaran kali ini. Ada Permata, Aisyah, Ahmad Setiawan juga, Alif Putra Indragi. Baik, silahkan kalian chat di Google Meet-nya, itu ada link Mentimeter ya. Apakah senang, apakah sedih? Alhamdulillah baik ya. Oke, baru satu ya, silahkan siapa yang lainnya. Alhamdulillah baik lagi ya. Misalkan Pak galau Pak pusing banyak tugas misalkan, boleh apa-apa ya. Sampaikan saja. Oke, berarti ini Bapak rasa untuk kabar kalian ya secara garis besar atau seluruhannya mayoritas baik semua ya, alhamdulillah baik ya. Mudah-mudahan dalam keberkahan ini kita selalu bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bapak akan menampilkan lagu Garuda Pancasila ya. Nanti kalian harus sikap sempurna. Dan jangan sampai off cam ya. Bapak minta semuanya on cam semua ya. Itu lagu Garuda Pancasila ya. Semoga memotivasi kalian bahwa di lagu Garuda Pancasila itu setiap liriknya mengandung makna ya. Salah satunya ada lirik Patriot Proklamasi. Nah, dalam lirik tersebut ya bahwa perjuangan para pendiri bangsa itu harus kita hargai ya. Para pahlawan itu harus kita hargai dalam memperjuangkan Pancasila itu. Ya, ketika Pancasila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah ya kehidupan bermasyarakat dan negara juga akan sejahtera ya. Sebelum menampilkan gambar ya, ada yang masih ingat tidak berkaitan dengan materi minggu lalu? Ada yang ingat tidak? Lembaga-lembaga negara yang ada di Undang-Undang Dasar, yang terdapat di Undang-Undang Dasar itu lembaga negaranya apa saja? Ada yang masih ingat materinya? Oke, Citra Dirgantara, raise hand ya. Oke, silahkan Citra. Ada MPR, Presiden, DPR, DPD, BPK, MA, MK, sama KY. Bagus ya. Yang disampaikan oleh Citra itu ya lembaga-lembaga negara yang tercantum atau tertulis ya secara jelas di Undang-Undang Dasar ya. Baik, berarti prasyarat untuk pembelajaran selanjutnya sudah terpenuhi ya. Bapak akan menampilkan foto ya. Silahkan amati. Amati apa yang kalian pikirkan tentang gambar tersebut. Ya, ada 2 gambar nih. Silakan siapa yang bisa resen ya. Oke, silakan Ali. Yang pertama pemilu, Pak. Ya, yang keduanya? Keduanya demo. Ya, demonstrasi ya. Yang pertama itu pemilihan umum di Kabupaten Indramayu di
Yang kedua berkaitan dengan demonstrasi ya. Demonstrasinya di sini kalian bisa lihat kan ada tolak Omnibus Law ya. Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, dari gambar tersebut ya, Bapak harapkan kalian nanti bisa membayangkan materi yang akan disampaikan oleh Bapak seperti apa. Kompetensi dasarnya yang pertama menganalisis fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian tujuan pembelajarannya itu ada 3 ya, ada 3 tujuan atau 3 goal ya. 3 tujuan itu yang pertama kalian dapat menjelaskan ya, apa sih partisipasi politik warga negara itu ya. Kemudian setelah itu kalian dapat menganalisis ya dari kasus ya. Nanti Bapak akan tampilkan kasus, menganalisis partisipasi politik warga negara seperti apa. Kemudian kalian juga yang terakhir akan mempresentasikan penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Tadi ketika di awal pembelajaran atau kalian join Google Meet, Bapak sudah tanda ini ya. Yang pertama itu ada Abelda, ada Ade Permata, ada Citra ya. Itu yang join ke Google Meet-nya paling awal ya. Nah, sebelum jam 8 sudah join ke Google Meet, Bapak apresiasi ya, itu sikap disiplinnya bagus. Nah, kemudian untuk penilaian pengetahuannya di akhir pembelajaran akan ada evaluasi. Kemudian keterampilannya akan Bapak nilai dari diskusi kelompoknya. Nah, nanti Bapak akan bagi 3 kelompok, kalian akan mempresentasikan di hari ini ya seperti apa kasus yang akan kalian analisis di kelompoknya masing-masing. Sudah siap belajar ya? Siap, Pak. Oke, siap ya. Bapak ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah siap. Menurut kalian ya, kegiatan debat OSIS yang dilaksanakan di SMA 1 Indramayu yang kemarin ya, itu kan seru, sangat seru ya. Yang terpilih menjadi ketua OSIS-nya siapa? Ada yang masih ingat? Kamiki. Ya, Kamiki ya. Kamiki itu di kelas 11 IPA 8. Nah, menurut kalian kegiatan debat OSIS di SMA 1 Indramayu itu merupakan partisipasi politik atau bukan? Ya, silakan di periodnya pilih iya atau tidak. Silakan. Iya ya. Bapak lihat ya hasilnya. Citra ada nggak nih? Oke, Citra ada ya, menyatakan iya. Jadi kalian simak dengan seksama. Silahkan nanti memberikan komentar terhadap video tersebut. Ya, kita simak baik-baik ya. Bapak akan tampilkan. Bupati Indramayu, Jawa Barat. Saat penandatanganan berita acara hasil rekapitulasi pemilihan kepala daerah Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Dalam aksi penolakan ini, mereka menilai banyak ditemukan sejumlah kejanggalan. Ada yang ingin berkomentar terhadap video tersebut? Silakan siapa? Raise hand lagi ya. Acungkan tangannya. Silakan. Siapa? Ayo. Jadi di dalam pilkada bupati tersebut ada kurang lebih 10 permasalahan yang terjadi. Di antaranya kasus pengerusakan kantor KPU dan pembagian C1 hingga malam hari. Bapak berikan aplaus untuk Citra ya. Nanti Bapak tandai juga yang aktif ya. Nanti di akhir pembelajaran akan ada reward ya. Kalau bahasa kerennya sekarang giveaway. Dalam pilkada Indramayu kemarin ya kan ada protes ya, pembagian C1 katanya sampai malam hari ya. Itu kan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada atau Undang-Undang KPU atau pelaksanaan pemilu ya. Bapak akan sampaikan penguatan dulu berkaitan materinya ya. Tolong simak baik-baik untuk materinya. Nah, materi dalam pembelajaran kali ini berkaitan dengan partisipasi politik warga negara dalam sistem politik di Indonesia ya. Nah, apa sih partisipasi politik ya? Secara garis besar, keterlibatan warga negara ya dalam segala tahapan kebijakan ya. Kemudian mencangkup juga kegiatan memberikan suara dalam pemilihan umum. Nah, memberikan suara dalam pemilihan umum kan tadi pemilihan bupati. Nah, ini contoh partisipasi politik warga negara ya. Ada 3 lingkup ya, 3 lingkup lah. Silakan kalian berdiskusi kelompok dengan cara tadi ya scan barcode-nya ya. Nanti akan diarahkan ke Padlet. Nah, kalian akan melihat 3 kasus atau 3 permasalahan berkaitan dengan partisipasi politik. Buatlah analisis sederhana berkaitan video tersebut. Kemudian buatlah alternatif solusi agar partisipasi politik di era pandemi lebih baik ya. Oke, Bapak akan tampilkan untuk kelompok 1 dulu ya. Kelompok lainnya juga harap menyimak juga ya agar tahu ya permasalahan di kelompok 1 seperti apa. Bandung, Karim Suryadi. Selamat malam Pak Ilham.
Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur sampai hari ini pelaksanaan pilkada aman. Demikian Pak Ilham? Alhamdulillah sampai saat ini belum ada laporan dari berbagai daerah tentang hal-hal yang kemudian mengganggu proses pemungutan penghitungan suara di beberapa daerah. Ya, cuma yang menjadi permasalahan adalah kemungkinan dari tingkat partisipasi yang kecil dibanding dengan pilkada-pilkada sebelumnya, betul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Skarbus Palegawa. Di sini saya menjadi moderator dari kelompok 1 yang akan memandu presentasi dan diskusi di pagi hari ini. Tingkat partisipasi kecil dibanding dengan pilkada-pilkada sebelumnya. Salah satu tantangan berat yang harus dihadapi adalah tingkat partisipasi pemilih. Pengalaman negara lain memperlihatkan sulitnya menjaga tingkat partisipasi publik di tengah pandemi. Masih ada lebih dari 30 negara yang tetap menyelenggarakan pemilu di tengah pandemi. Indonesia menjadi salah satu dari negara-negara yang berani mengambil resiko mengadakan pemilihan di bawah ancaman pandemi COVID-19. Terima kasih untuk kelompok 1 ya, Bapak ucapkan selamat ya. Jadi analisisnya bagus ya untuk kelompok 1. Tadi sudah betul ya bahwa sebelum pandemi juga partisipasi politik itu cenderung turun ya di level anak muda ya, cenderung turun. Ditambah lagi ketika pandemi berlangsung ya. Oke, silahkan. Baru 2 orang. Ya. Refleksi pembelajaran hari ini agak berat tapi seru. Nah, menambah wawasan. Ya, bagus. Ya. Bapak masih menunggu nih sekitar 8 lagi. Oke. Senang, Pak. Oke, bagus, lumayan mengerti. Bagus ya. Itu refleksi pembelajarannya. Baik, Bapak minta 1 orang untuk menyampaikan kesimpulan pembelajarannya seperti apa? 1 saja, boleh, silakan. Danar, oke Danar, silakan Danar. Menurut saya kesimpulan belajar hari ini bahwa partisipasi politik warga negara sangat berpengaruh dalam demokrasi dan sistem politik di Indonesia. Partisipasi politik dapat diwujudkan dalam lingkungan sekolah, masyarakat, dan negara. Dalam lingkungan sekolah, contohnya pemilihan OSIS. Lingkungan masyarakat ikut memilih RT, dan negara seperti pemilihan umum. Bapak rasa sudah mencakup semua ya yang Danar tadi, partisipasi politik itu keterlibatan warga negara, dan dalam bentuknya yang disampaikan oleh Danar tadi bahwa ada di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, lingkungan negara ya. Di lingkungan sekolah tadi ada pemilihan OSIS, MPK, ketua kelas. Di masyarakat ada berkaitan dengan pemilihan RT RW, rapat dengan RW dan sebagainya. Di lingkungan negara ada pemilihan bupati, wali kota dan sebagainya, sampai yang level paling tinggi ada pemilihan presiden ya. Bagus ya untuk Dana. Evaluasinya di link Pirdek yang sudah Bapak kirimkan ya. Nah, ini ya, evaluasinya ini di link Pirdeknya ada 3 soal. Nah, seperti itu, silahkan kalian kerjakan ya. Bapak beri waktu sekitar 5 menit ya. Oh, ini sudah menjawab ya, ada Citra. Nah, ini tampilan kalian ya. Tuh, Citra sudah menjawab, Fatih juga, Abelda juga sudah ya, Alia. Sudah siap ya? Oke, kalau sudah siap. Siap. Oke. Siap. Nah, gitu ya. Baik, Bapak putar ya. Ini untuk yang pertama dulu. Putar ya, 1, 2, 3. Oke, selamat buat Ade. Iya, Pak. Oke ya, nanti Ade japri Bapak aja ya, nomor yang digunakan untuk kuotanya apa ya. Ya, selamat untuk yang mendapatkan reward. Ini reward tambahan ya, tapi untuk reward nilai, keaktifan dan sebagainya sudah Bapak catat. Itu ya, mulai dari tadi ya penilaian sikap, penilaian evaluasi juga, dan terakhir keterampilannya juga. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Hilda yang sudah memimpin doa. Bapak juga ucapkan terima kasih untuk semuanya, sudah tetap semangat ya, tetap jaga kesehatan ya. Minggu depan kalian kan PTM ya.
ketemu lagi dengan Bapak secara luring. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Bapak ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan malu-malu. 1, 2, 3. Oke, ya sudah. Baik, nanti Bapak akan share di Discord-nya ya. Oke, terima kasih. Silakan boleh stop video. Bapak ucapkan terima kasih untuk Pak Nak. Ya.